mengambil sesuatu untuk kesenangan semata, karena akibatnya akan menjadi mimpi buruk bagi diri dan orang-orang terdekat Anda. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengirim santet kepada perempuan yang menolaknya. Pada malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andri. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mas Andri ceritakan pada kami? Cerita saya ini cerita masa lalu yang berujung sampai sekarang. Cinta saya dulu ditolak sampai akhirnya jadian. Dan ujungnya saya sakit hati, lalu saya santet. Ditolak, tapi kok bisa jadian? Pertama dia itu saya pelet. Dipelet, setelah itu jadian. Benar. Lalu kemudian Kita hubungan, kita jadian, pacaran, dia hamil. Hamil, dia minta pertanggungjawaban. Nah, di situ saya bukan tidak mau bertanggung jawab, Mas. Tapi kita milih sikon. Sikon saya itu saat itu tidak punya dana. terus Tapi yang saya sakit hati, dia datang ke tempat kerja saya. Dia maki-maki saya. Dia bilang saya Saya malu, Mas. Orang kantor semua tahu bahwa saya itu telah menghamili dia. lalu Saya nggak terima. Kebetulan saya punya teman. Saya ditunjuk untuk pergi ke orang pintar, untuk apa? nyantet. Termasuk janin yang ada di rahim Benar, anaknya Mas Andri. benar. Oke, lalu Di saat itu saya dikasih barang. Saya dikasih benda. Setiap di atas jam 12 malam saya tusuk-tusuk itu benda yang dikasih hingga dia merasakan namanya kepanasan, kesakitan bagian mana yang ditusuk? di bagian kepalanya. Tujuannya Mas Andri datang ke sini untuk apa? Tujuan datang saya ke sini untuk minta tolong pada Mas Roy untuk melepaskan, untuk menjauhkan saya dari roh tersebut. Rohnya sering mengganggu dan datang. Benar, Seperti apa bentuknya? kalau saya mimpi, dia itu datang mencekik saya. Seolah-olah itu dia ingin saya mati Dalam mimpi. dalam mimpi. Dan kalau saya pergi ke kamar mandi, dia itu selalu ketawa. Dia selalu ada. Ketawanya seperti apa? Dia seolah-olah itu senang bahwa saya itu dihantui. Seperti apa ketawanya, masih kan? Kalau ketawanya itu seperti yang gimana kalau kita Kuntilanak. Tapi masih sekarang kayak orang gimana ya, menggebu-gebu gitu terus gemeteran gitu, itu kenapa? Emang biasanya begitu atau gimana? Tidak, dia ada di sini. Dia ada di mana? Dia ada di sini. Mas Andri bisa merasakan atau Bisa. melihat? Saya bisa melihat, saya bisa merasakan. Ada di sebelah mana? Mas Andri, saya mau Dari tanya. tadi ngeliatin mulu saya takut. Iya, saya mau tanya Mas Andri. Menurut Mas Andri, apa yang Anda lakukan mengakhiri nyawa pasangan Iya. sampai dia meninggal Iya. dengan santet Iya. dalam kondisi hamil? Iya. Apapun alasannya, menyesal? Kalau saya tidak ada penyesalan. Baik.
kami akan ajak Mas Andri untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri, terlahir pada tanggal 30 Mei 1983. Mendiami rumah bernomor 17. Dia memiliki sifat yang temperamental dan juga pemarah. Saya merasakan sosok Andri memiliki ambisi penuh dendam. Saya melihat ia melakukan sesuatu karena rasa sakit hatinya. Ia tega melakukan apa saja untuk sakit hatinya terbalaskan. Saat ini, dia mengalami karma atas perbuatannya. Saya merasa ada sosok hantu perempuan yang bergentayangan. Dan saya mendengar suara tangisan sosok perempuan. Saya merasakan ada teror di Andri. Saya merasakan firasat buruk di diri Andri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Tapi saya kok agak takut ya. Kenapa, Roy? Saya merasakan ada hawa lain ya di sini ya. Dengan Mas Andri. Andri dengan tanggal lahir 30 bulan 5 1983 dan nomor rumah 17. Saya melihat kuntilanak. Saya ngerasain sesuatu yang aneh. Saya ngerasain ada yang aneh di sini. Ini Mas Andri pernah sakit hati karena pacarnya hamil. Dia nggak mau bertanggung jawab. Lalu pacarnya mempermalukannya di kantor-kantornya, dari teman-teman kantornya. Lalu kemudian dia datang ke dukun untuk mengirimkan santet dan meninggal termasuk janinnya. Betul sekali. Saat ini sering diganggu oleh sosok yang rambutnya panjang, suka ketawa-tawa. Suka ketawa-tawa Apakah sendiri. itu kuntilanak yang kamu bilang, Roy? Betul sekali. Saya mencoba ingin menggambarkan kuntilanak dan sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan garis merahnya bahwa cinta ditolak, dukun bertindak seperti itu. It's simple seperti itu. Iya. Tapi yang saya lihat ini lebih benar-benar complicated lagi ketika Mas Andri terjumus dalam lingkaran gaib ini. Saya mau gambar sesuatu yang saya lihat di kepala saya loh. Serem banget. Mas Andri kayak seperti dia bukan Mas Andri lagi ya. Ada yang merasuk dalam badannya Mas Andri gitu, Roy? Betul. Saya mencium bau anyir di sini. Khas. Kenapa nafasnya begitu? Karena kan dia bukan Mas Andri lagi. Gemeteran gitu. Dari tadi tangannya. Saya mau coba gambar. Biasanya makhluk halus kalau saya gambar dia bertambah marah. Saya pengen pancing dia keluar untuk datang ke saya. Kok nggak bisa kak? Nggak mau. Kok ke situ? Kenapa? Kuntilanaknya di sini. Kalau kamu makhluk halus, kamu tunjukkan bentuk kamu.
Itu di belakang Mas Roy. Di belakang Mas Roy. Keluar. Saya justru pengen tahu keberadaannya di mana. Ini sebenarnya dia kerasukan atau dia ngeliat hantu atau apa? Karena dia pakai pelet, pakai rem santet juga, Ra. Ampun. Ampun. Mas tolong, itu dia. Don't touch it. Jangan disentuh. Sekali saya tidak percaya sama omongan makhluk halus ya. Saya udah pernah bolak-balik cerita juga. Pura-pura dia masuk dalam sini. Dan saya selalu bilang ke orang, saya tidak pernah percaya sama omongan makhluk halus. Kamu berpura-pura berbagi korban, padahal sebenarnya kamu Dia. iblis. Ampun. Enggak, saya nggak percaya itu partisipan saya. Ampun. Ini bukan dia lagi ya? Saya ngerasa Ampun. ada yang beda aja sih, yang saya nggak serak. Siapa ya? Iya, itu. Enggak, itu kamu. Kamu bohong. Ampun. Kenapa ketakutan? Itu yang kamu kan? Iya, Ya itu. biarin aja lah. Sama-sama hantu. Saya ngeliat juga masih ada ganjelan di hati saya. Apakah dia membawa jimat atau tidak? Tapi kalau lihat ya penerawangan saya lihat di sini. Saya ngerasa dia bawa benda gaib. Kamu bawa sesuatu, ada benda, ada jimat yang kamu pegang. Ada Mas, Apa? Mana jimatnya? ada di belakang. Ambil sekarang. Ambil sekarang, cepetan ambil sekarang. Cepet Mas, balik lagi, cepetan. Dia pertama ditolak sama perempuan itu, terus Iya. dia kirim pelet. Iya. Perempuan itu mau Dan sampai akhirnya hamil. Dan akhirnya hamil. Dan abis itu setelah hamil dia dibikin malu dan dia kirim santet. Iya, nggak habis-habis kan. Dan siapa sosok kuntilanak ini jadi misteri buat kita semuanya. Apa ini Apakah- pacarnya yang meninggal? Apakah ini adalah yang saya lihat? Saya muncul kata di dalam kepala. Itu pacar. Iya, saya melihat. Saya nggak percaya ini Andri loh. Saya ngerasa ada sesuatu yang merasuk di Andri dan mengelabui saya. Seolah-olah minta dikasihani simpati. Simpati Dari Iya. saya. Padahal sebenarnya enggak. Ini bukan dia sepenuhnya ya. Saya minta korek sama gloves. Ini apa Mas Andre? Dapat dari mana? Ini dari itu. Waktu mau menyantet atau mau minta pelet? Mau menyantet. Yang ditusuk-tusuk itu. Iya. Itu kok tiba-tiba makin dingin ya? Iya. Sarah, kamu ngerasa makin dingin nggak? Dari tadi aku tuh udah dingin banget. Ya, lebih dingin dari yang tadi kan? Iya. Lihat deh, tatapannya udah berubah. Itu kain kafan bukan sih yang putihnya? Iya. Kenapa? Bakar deh. Nggak mau nanti nempel lagi ke aku. No, it's okay. Kamu yakin Roy? Sarah yang bakar? Nggak akan ngambek. Ih, tuh tangannya udah gitu. Belum kebal. Sarah. Jangan. Bakar deh. Takut. Ini apa Roy? Siluman.
minta daun bambu kuning. Daun bambu kuning. Saya dari awal nggak percaya sama kamu. Dari awal saya udah nggak percaya sama dia. Ada makhluk lain yang merasuk. Akhirnya dia muncul ya. Akhirnya mana? Kamu jangan kesana, jangan keluar, di sini aja. Boy, gue di sini. Jangan ganggu dia. Lihat nih. Dia belum mau pergi. Nggak mau pergi. Dari tadi kamu minta ampun kan sebenarnya sosok yang lain. Bukan si Andrinya, bukan partisipan kita ya. Bukan. Ini dia mau apa sebenarnya? Saya pakai bambu kuning di sini karena bambu kuning sangat powerful untuk ilmu hitam. Sini, Sarah. Kamu mau saya kan? Kalau saya mau, kamu apa? Saya nggak takut loh. Saya bisa kasar, tapi saya nggak mau kasar. Dia mau apa sebenarnya? Dia kenapa marah di sini? Kenapa nggak mau pergi, Roy? Masih mau ngapain dia? Dia marah jimatnya dibakar ya? Iya. Masih ada nggak, Roy? Lepas sudah ya? Masih ada. Bohong, pura-pura udah pergi padahal masih di dalam situ. Saya masih nggak percaya kalau ini sudah pergi.
masih ada di situ ya? Iya, energinya masih warna merah semuanya. Nafasnya aja masih begitu. Iya, masih kayak waktu dia kerasukan. Semoga dia nggak terjadi apa-apa ya. Saya takut juga tubuh aslinya ini jadi terbentur kepalanya dan berdarah karena dikuasai oleh makhluk halus. Ini daun bambu kuning. Kita percaya bahwa ini bisa menetralisir ilmu hitam dan black magic dan hantu. Jadi saya gunain ini. Ini dia dalam kondisi dia nih masih setengah sadar dan masih di bawah pengaruh makhluk gaib. Kalau saya pegang tangannya, pasti saya akan ditarik. Tenaganya kuat banget loh. Jangan sampai nanti dia malah nggak bisa dikendaliin. Roy, nggak, sure. Mas Andri. Saya bisa kena sakit jantung lama di sini. Oh, It's okay. It's very okay. Dia udah lebih Udah lepas. better sih sebenarnya. masih ada nggak Roy? Udah nggak ada sih. Baunya ini loh, bau semacam bau busuk gitu loh. Saya lagi masih mencium, ini bau dari mana ya? Dia kayak keluarin satu bau yang Busuk. kayak Tajam. tajam gitu. Itu dari mana Roy? Ini udah Mas Andre nih saya rasa, karena dia udah tenaganya juga udah habis kan. Masa gitu? Iya, nafasnya udah mulai tenang. Iya, Bau-bauan itu dari dia. iya, Bukan dari jimat yang dibakar tadi. bukan. Ini sebenarnya bisa disadarin sih. Dia udah kondisi tidur setengah tertidur gitu, setengah lelap.